Assalamualaikum sahabat Hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Luciana Dewi adalah seorang perempuan asal Surabaya yang kini tinggal di Tangerang. Ia dikenal sebagai seorang mualaf dengan perjalanan hidup yang penuh ujian, sekaligus penuh keajaiban. Perjalanan hidupnya dimulai jauh sebelum ia mengucap 2 kalimat syahadat, sebuah perjalanan panjang untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Luciana pertama kali mengenal Islam pada tahun 2018. Bulan Mei menjadi awal dari segalanya. Saat itu ada sesuatu yang mengetuk hatinya. Sebuah cahaya hidayah datang perlahan tapi pasti. Ia belum langsung bersyahadat. Butuh waktu 3 bulan bagi Luciana untuk belajar, memahami, dan memastikan bahwa keputusan itu bukan karena emosi sesaat. Baru pada bulan Agustus 2018, ia resmi mengikrarkan diri sebagai seorang Muslim. Sebelum bersyahadat, Luciana sempat berkeliling mencari masjid untuk belajar Islam. Namun perjalanannya tidak mudah. Banyak masjid yang menolak. Ia ingat betul ketika datang ke kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Di sana, seseorang menyarankannya untuk belajar di 5 masjid, karena hanya 5 masjid itulah yang bisa mengeluarkan sertifikat mualaf. Masjid pertama menolak dengan alasan, ia harus membawa surat izin dari orang tua. Luciana terdiam. Bagaimana mungkin ia meminta izin, sementara keputusan itu datang dari keyakinan terdalam hatinya? Ia mencoba mencari solusi lain. Petugas di sana berkata, kalau begitu, pakai surat izin suami saja. Tapi itu juga tidak mungkin. Suaminya pasti tidak akan mengizinkan. Saat itu Luciana masih menikah dan memiliki 3 anak. Namun ia ingin memeluk Islam tanpa melibatkan siapapun. Tanpa suami, tanpa anak-anak, bahkan tanpa restu orang tua. Masjid kedua pun menolak dengan alasan yang sama. Tapi pada masjid ketiga, takdir Allah berkata lain. Ia diterima di Masjid Chenghu, sebuah masjid yang dulunya bekas kelenteng. Di sana, hampir semua jamaahnya adalah mualaf keturunan Tionghoa seperti dirinya. Ia dibimbing langsung oleh Ustadz Gunawan yang sabar dan lembut mengajarkan dasar-dasar Islam. Selama belajar di sana, suami dan keluarganya belum tahu. Ia belajar diam-diam, sampai suatu hari anaknya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Disitulah suaminya mengetahui bahwa Luciana telah berpindah keyakinan. Sejak saat itu rumah tangganya retak. Ia diceraikan. Luciana pulang ke rumah orang tuanya. Mereka tidak tahu alasan sebenarnya mengapa ia diceraikan. Ada apa, Lus? Kenapa kamu diceraikan? Tanya ibunya. Luciana hanya menjawab pelan, enggak apa-apa. Mungkin memang sudah bukan jodohnya. Mungkin suami sudah tidak mau sama saya. Ia tidak pernah hadir di sidang perceraian. Ia hanya menerima keputusan itu dengan ikhlas. Saat orang lain mungkin sibuk menangis, Luciana justru menghabiskan harinya bolak-balik ke masjid. Ia ingin belajar lebih dalam tentang Islam. Masjid Chenghu berjarak sekitar 45 menit perjalanan dari rumahnya. Ia selalu naik Gojek ke sana, hampir setiap hari. Saat orang tuanya bertanya kemana ia pergi, Luciana menjawab, ke rumah sakit. Itu alasannya agar mereka tidak curiga. Waktu itu ia memang sedang sakit, ada kista di payudara dan asam lambung akut. Tapi alasan utamanya adalah agar bisa terus belajar Islam tanpa diketahui keluarga. Setelah beberapa waktu, rahasianya akhirnya terbongkar. Orang tuanya tahu bahwa Luciana telah masuk Islam. Suatu hari, ayahnya memanggil dan bertanya, "Apa alasan kamu masuk Islam?" Pertanyaan itu menjadi pertanyaan yang paling sering ia dengar sejak hari itu. Luciana menjawab dengan tenang, karena Yesus itu Islam. Kalimat itu terdengar mengejutkan bagi siapapun yang mendengarnya. Tapi bagi Luciana, kalimat itu adalah hasil dari pencarian panjangnya. Ia menemukan satu ayat dalam Alkitab yang membuat hatinya terguncang. Ayat itu berkata, "Barang siapa yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa yang melakukan kehendak Bapa-Ku, dialah yang akan masuk ke surga." Ia mendengarnya saat kebaktian hari Minggu. Kata-kata itu berputar di kepalanya terus-menerus.
Hah, selama ini aku berseru Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi kata ayat itu, yang masuk surga justru mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu untuk apa aku berdoa dan berseru, kalau akhirnya tidak masuk surga? Sejak hari itu ia mulai membaca Alkitab lagi. Ia mencari kebenaran dan menggali lebih dalam. Namun semakin ia membaca, semakin yakinlah ia bahwa jalan yang benar adalah Islam. Ketika ayahnya tahu Luciana dikurung selama sebulan penuh, setiap sore ayahnya masuk ke kamar, membawa Alkitab, dan menyuruhnya membaca. Ayahnya adalah anggota majelis gereja di Surabaya. Luciana pun dulunya aktif di paduan suara gereja. Keluarganya dikenal religius dan taat. Namun justru di dalam kamar itulah keyakinannya semakin kuat. Ia membaca Alkitab, tapi yang ditemukannya adalah kebenaran yang semakin mengarah pada Islam. Yesus berdoa dengan sujud, wajahnya menyentuh tanah. Tapi di gereja, umat berdoa sambil duduk. Yesus berwudu sebelum berdoa, membasuh tangan, kaki, dan wajah seperti yang dilakukan umat Islam sebelum salat. Tidak ada satupun di gereja yang berdoa dengan cara itu. Maka ia yakin, agama yang benar adalah Islam. Setelah masa pengurungan itu, ia tetap bersikeras pada pilihannya. Ia akhirnya diusir dari rumah. Ia tidak tahu harus kemana. Hari itu, ia hanya duduk di stasiun, membawa satu tas dan anak bungsunya yang baru berusia 2 tahun. 2 anak lainnya masih bersama mantan suaminya. Ia bingung. Ya Allah, saya mau kemana? Pagi hingga malam ia duduk di sana, memeluk anaknya yang kecil. Hingga tiba-tiba ada seorang ibu menghampiri. Ibu mau kemana? Kok kelihatan bingung? Luciana menjawab jujur, saya juga nggak tahu, Bu. Ibu itu mendengarkan ceritanya dengan penuh empati. Mungkin memang sudah kehendak Allah. Melalui orang baik itulah Luciana kemudian dipertemukan dengan seseorang yang memberinya tumpangan ke Tangerang. Ongkosnya dibayarkan, tempat tinggal dan pekerjaan pun disediakan. Masya Allah, kata Luciana di dalam hatinya. Allah benar-benar mengatur segalanya. Tahun berikutnya, 2019, kabar duka datang. Ibunya meninggal dunia. Luciana memutuskan untuk pulang ke Surabaya. Bagaimanapun, ia ingin melihat ibunya untuk terakhir kali. Tapi ya, takdir berkata lain. Sesampainya di sana, jenazah ibunya sudah dimakamkan. Ia hanya sempat mengetuk pintu rumah di malam hari. Siapa? Lucy. Mau apa kamu kesini? Luciana hanya diam. Ayahnya lalu berkata, kalau kamu masih mau di Islam, jangan pernah datang ke sini lagi. Pintu rumah tertutup. Dan malam itu, dia lagi-lagi diusir. Meski kehilangan suami, anak-anak, dan keluarga, ia tidak pernah menyesal. Qadarullah, ini maunya Allah. Ia bersyukur karena yakin hadiah dari semua penderitaan ini adalah surga. Surga itu mahal, korbannya juga harus besar. Luciana menetap di Tangerang sejak 2018. Setahun setelah kepergian ibunya, di tahun 2020, kabar menggembirakan datang. Anak sulungnya menelepon, "Mama, saya mau masuk Islam." Air matanya menetes, ia tidak percaya apa yang didengarnya. "Tanya dulu sama papa ya, izin dulu." Anak-anaknya saat itu berada di bawah hak asuh sang ayah. Luciana tidak menuntut apapun, ia hanya menyerahkan semuanya kepada Allah. Dan benar saja tak lama kemudian, Allah membuka jalan. Anaknya bisa datang ke Tangerang, dan Luciana menjemputnya. Padahal secara logika, itu hal yang mustahil. Ia tidak punya uang. Gajinya hanya 1,5 juta rupiah per bulan. Tapi dengan uang itu, ia mampu membiayai anaknya untuk mondok di pesantren. Allahu Akbar. Katanya penuh syukur. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Suaminya yang sekarang bahkan tidak bekerja. Namun rezeki selalu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Suatu kali di bulan Ramadan, mereka tidak punya apapun untuk berbuka puasa. "Abang, buka puasanya di masjid ya, insya Allah banyak takjil." "Terus bunda makan apa?" "Nggak usah pikirin bunda, abang bawain kue nanti buat bunda," kata anaknya. Sore itu, Luciana hanya membatalkan puasa dengan air keran. Namun setelah maghrib, teleponnya berdering. Kang Asep menelepon, memberi kabar bahwa ada transfer dari yayasan. Ia menangis bahagia. Alhamdulillah, rezeki memang rahasia Allah. Pernah juga suatu kali ia sakit dan dibawa ke rumah sakit, tapi tidak punya uang sama sekali. Rumah sakit menolak menanganinya karena tidak ada jaminan. Ia hanya bisa menangis. Namun tak lama kemudian, ustazahnya menelepon. "Lucy, kamu di mana?" "Saya di rumah sakit, Bu."
Tak lama ustazah itu datang dan langsung membantu biayanya. Masya Allah, pertolongan Allah selalu datang di waktu yang tepat. Bagi Luciana, hal paling indah dalam Islam adalah ketika Allah selalu menolongnya, bahkan di saat-saat ia merasa sendirian. Setiap kali Allah menolongku, aku hanya bisa berkata, Alhamdulillah. Luciana selalu berpesan kepada para mualaf yang sedang berjuang, kalau terasa berat, mintalah pertolongan Allah. Allah tidak akan membiarkan kita. Kita ini ciptaannya, dan Dia tidak akan menelantarkan kita. Dan untuk saudara Muslim yang lahir dari keluarga Islam, ia berpesan, jangan pernah berpikir Allah jahat. Allah memberi ujian karena sayang. Kalau tidak diuji, mungkin kita tidak akan salat, tidak akan berdoa. Ujian itu tanda cinta Allah. Ia tersenyum kecil setiap kali bercerita. Kita semua pasti diuji. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mau ikhlas atau mau mengeluh? Padahal napas yang kita hirup geras saja sudah luar biasa. Banyak orang di ICU harus membayar mahal hanya untuk bisa bernapas. Ketika ditanya bagaimana ia bisa berpikir sepositif itu, Luciana hanya menjawab sederhana, jangan pernah tinggalkan salat. Proses mendekat kepada Allah dimulai dari salat. 5 kali sehari Allah memanggil kita. Karena Allah ingin dekat dengan kita. Kurang sayang apa Allah sama kita? Baginya, Islam bukan sekadar agama baru. Islam adalah rumah, tempat ia menemukan kedamaian sejati setelah kehilangan segalanya. Ia menutup kisahnya dengan pesan lembut. Islam itu mudah. Yang membuat sulit adalah manusia-manusianya sendiri. Suatu hari, ia pernah anak kecil bernama Zidan di pondok pesantren anaknya. Usianya 9 tahun, matanya buta. Zidan, kamu sedih nggak bisa lihat? Enggak, dunia ini isinya jelek-jelek. Aku mau lihat yang indah-indah nanti di surga saja. Luciana tersenyum ketika mengingat itu. Anak sekecil itu saja bisa memahami makna sabar dan iman. Kini ia menjalani hidupnya dengan ketenangan yang dulu tak pernah ia punya. Semua luka dan kehilangan berubah menjadi cahaya. Karena baginya ujian terbesar justru hadiah terindah dari Allah. Demikianlah perjalanan hidup seorang pencari kebenaran di jalan Allah kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bantu subscribe, like, and share. Tinggalkan juga komentar sahabat, agar kami makin semangat menyebarkan konten seperti ini. Wassalam.